Pemirsa, jemaah haji khusus dari Patuna Travel telah menyelesaikan lontar jumroh kedua terhadap Jemarat Ula, Wusta, dan Aqobah. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi lontar jumroh dini hari tadi, sudah bergabung bersama kami ada Juan Nasution dari Mina, Arab Saudi. Bang Juan, bisa diceritakan tadi bagaimana untuk proses lontar jumrahnya? Baik, Anggi, Hasibuan, dan rekan-rekan dan pemirsa semua, eh, dari jemaah haji khusus Patwa Travel ini telah menyelesaikan lontar jumroh kedua atau eh, ayam tasyrik kedua, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah. Ini kita lakukan pada dini hari waktu Arab Saudi, yakni sekitar pukul 11 hingga pukul 1 dini hari tadi kita melakukan lontar jumroh. Dan memang ini agak membutuhkan waktu lebih lama ya dari hari pertama kemarin karena eh, tadi malam jemaah yang melakukan lontar jumroh sangat cukup padat, meskipun kita masih bisa bergerak dengan aman nyaman, tapi kita tetap harus menunggu eh, dari rombongan atau ya rombongan dari negara-negara yang lain untuk melakukan yang sudah lebih dulu tiba untuk melakukan lontar jumroh mereka lebih dulu, baru kemudian kita lakukan lontar jumroh kita, sesi kita. Nah, Anda bisa saksikan di sini kita melakukan lontar jumroh terhadap 3 Jumarat, yaitu ada Ula, Wusta, dan Aqobah. Nah, di masing-masing Jumarat ini kita melemparkan 7 batu kerikil yang menggambarkan bagaimana napak tilas dari peristiwa ketika eh, Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh setan untuk tidak menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam, yang kemudian menjadi fenomena luar biasa dan diabadikan dalam Al-Quran, bahkan diabadikan juga dalam eh, ibadah atau berkurban ya, yang menyertai Lebaran Idul Adha, sehingga sering juga disebutkan Lebaran Kurban atau Idul Kurban. Nah, di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika itu melempar setan atau setan yang menggoda mereka dengan batu-batu kerikil agar setan-setan itu pergi dan tidak mengganggu mereka dalam melakukan ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang kita kita analogikan ke dalam kegiatan untuk bertafakur, eh, menghilangkan apa-apa yang buruk di dalam tubuh kita, di dalam eh, hati kita, kita hilangkan dengan cara melemparkan eh, kerikil-kerikil tadi ke jumarat-jumarat itu, sehingga kita berharap apa-apa yang buruk itu bisa pergi meninggalkan hati-hati kita, sehingga kita bisa menjadi individu-individu yang lebih baik. Bila kita misalnya seringkali tidak ikhlas dalam bersedekah, maka kita lemparkan batu kerikil itu sebagai gambaran keinginan kita untuk lebih ikhlas lagi di saat masa-masa yang akan datang. Karena itu merupakan salah satu kunci dari apa itu haji mabrur, yaitu uh, sosok yang lebih baik, sosok yang lebih uh, meningkat keimanannya, lebih mendekati kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, itu setelah ibadah haji selesai. Setelah semuanya berakhir dan kita kembali ke tanah air, nah disitulah baru akan diuji lagi, akan dicoba lagi oleh Allah, apakah kita memang layak menyandang haji yang mabrur atau mabrurah. Nah, dari lontar Jumarat kedua ini kita kemudian ke tenda lagi untuk melakukan mabit di Mina, dan kemudian kita akan melakukan lontar jumroh yang ketiga. Nah, Anda bisa lihat di belakang saya, di sebelah kiri saya ini adalah jalan turun yang ada pagar trali ini. Ini adalah kawat ini adalah jalan menuju turun. Jadi jemaah yang telah melakukan lontar jumroh dari atas, dari daerah Mina, ini turun ke penginapan penginapan mereka yang biasanya berada di bawah di wilayah Aziziyah. Nah, ini akan berlangsung terus sampai siang dan sore hari, bahkan malam hari. Dan ini terus mendapat penjagaan dari polisi di sini, juga askar di sini, agar semua berjalan tertib. Artinya tidak ada tabrakan jemaah atau arah
berjalan jemaah yang akan naik ke atas, ini berada di sebelah kanan saya. Mereka bergerak satu arah dan tidak diperbolehkan turun. Jadi jemaah yang akan naik diberikan keleluasaan satu jalur untuk naik ke atas, sementara jemaah yang setelah melontar jumroh juga diberikan kesempatan satu jalur juga untuk turun ke bawah. Jadi diharapkan dengan hal ini tidak terjadi tabrakan arus sehingga tidak terjadi hal yang membahayakan bahkan bagi keselamatan diri dari masing-masing jamaah itu sendiri. Nah, hal ini memang sangat diperhatikan oleh pemerintahan Arab Saudi tahun ini karena mereka ingin melaksanakan jemaah haji tahun ini sebagai percobaan agar di tahun-tahun berikutnya mereka akan kemudian melakukan perubahan-perubahan lagi yang bisa lebih mengefisienkan kegiatan dari ibadah-ibadah haji yang ada. Sehingga kita saksikan dari yang biasanya lontar jumroh itu dibutuhkan waktu 1 hingga 2 jam, sekarang mungkin hanya sekitar setengah jam saja sudah selesai. Kenapa? Karena tidak ada lagi halangan bagi para jemaah untuk bergerak, untuk berjalan menuju tempat lontar jumroh. Dan setelah selesai melakukan lontar jumroh juga tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada jemaah-jemaah yang tidur di tengah-tengah jalan seperti di musim-musim haji sebelumnya, sehingga para jemaah bisa dengan mudah bergerak menuju ke tenda-tenda mereka di Mina untuk mabit di sana. Mungkin demikian Anggi dan pemirsa. Baik, Bang John, satu lagi, bagaimana kondisi jemaah Patuna saat ini, sehat? Baik, kondisi kesehatan dari jemaah haji khusus Patuna saat ini dalam keadaan yang baik. Untuk yang tidak atau mengalami gangguan kesehatan pun telah disediakan puluhan kursi roda dengan juga orang-orang yang telah bersama Patuna untuk mendorong. Jadi kita tidak mengambil katakanlah joki seperti itu ya. Kita menggunakan relawan-relawan yang memang sudah bersama dengan Patuna sehingga para jemaah bisa lebih aman dan nyaman ketika berada di kursi roda. Jarak antara mereka dengan orang-orang di depannya pun bisa diperkirakan lebih baik sehingga tidak bertabrakan. Karena hal ini akan sangat merugikan, terutama bila terjadi tabrakan antara jemaah dengan kursi-kursi roda. Baik. Mungkin kalau kesehatan yang lain mungkin hanya seperti flu, pilek dan batuk itu saja, Anggi. Baik, berarti sedikit lagi ini sudah resmi berarti jadi Haji Juan Nasution begitu ya, karena tinggal tawaf lagi dan sa'i sekali lagi ya. Terima kasih Bang Juan atas informasinya.